Baik, kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbuna Rabbul alamin. Yang tentunya kita wajib senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan dars atau pelajaran kita, yaitu membaca, menelaah dan juga mengambil faedah dari kitab yang berjudul Wasayal Abadil Abna, karya dari Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu taala. Baik, kita langsung saja baca. Kita masuk pada pelajaran yang ketujuh, Ad-Darsus Sabi'u fi Adabil Mutala'ati wal Mudzakarati wal Munazarah. Pada bab ini tentunya kita akan mengambil faidah-faidah ya, terkait adab memutolaah, yaitu mengulang pelajaran, wal mudzakarah, dan juga mendiskusikannya, dan al munazarah. Nah, perihal nanti terkait masalah debat atau juga masalah diskusi, munazarah. Nah, muzakarah ini penting sekali teman-teman semua. Sebelum kitab ini kita telah melalui kitab yang berjudul Khulasah Ta'zimil Ilmi, karya dari salah seorang ulama yang bernama Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizallahu taala. Tepat pada kitab beliau yang berjudul Khulasah Ta'zimil Ilmi itu, di pelajaran yang ke-13, maksudnya adalah Al-Ma'qidus Salisa Asyara, bisa dilihat atau nanti dibuka kembali, itu tepatnya halaman 37. Beliau jelaskan fungsi dari muzakarah dan apa maksud dari muzakarah tersebut. Beliau jelaskan di situ di paragraf terakhir, ya, bil mudzakarati tadumu hayatul ilmi, kata beliau. Dengan mudzakarah, dengan hidupnya budaya mudzakarah di tengah-tengah para penuntut ilmu, itu bisa menghidupkan ilmu di dalam jiwa. Tadumu hayatul ilmi fin nafsi. Ya, dengan muzakarah hidupnya ilmu itu ya akan terus langgeng di dalam jiwa. Wa yaqwa ta'alluquhu biha, dan keterikatan ya ilmu dengan jiwa itu akan semakin kuat dengan muzakarah. Dan beliau jelaskan yang dimaksud dengan muzakarah adalah mudarasatul aqran. Ya, muzakarah ini dikatakan oleh Syekh Saimi yaitu apa? Mudarasatul aqran. Ya, yaitu apa? Belajar bareng. Nah, baik, kita masuk pada paragraf pertama, sebuah wasiat yang diberikan oleh penulis Syekh Muhammad Syakir. Silakan, siapa yang ingin membaca? Ada? Baik. Ya bunaya, kata beliau, wahai anakku, in aratal khaira, jikalau engkau menghendaki kebaikan li nafsika pada dirimu, fala tutali darsaka wahdak, janganlah engkau menelaah pelajaranmu seorang diri. Wattakhiz, akan tetapi ambillah salah seorang teman ikhwanika dari saudaramu, laka untukmu, yusyarikuka, yang mana dia bisa berserikat kepadamu, maksudnya membantumu fil mutalaati, dalam memutalaah pelajaran, ya, dalam menelaah pelajaran, mengulang atau memahami kembali suatu pelajaran yang sebelumnya telah dipelajari. Karena nanti dia bisa yu'inuka, membantumu alal fahmi, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih, ya, atau menjadikan diri kita semakin paham. Fa idza mararta bi mas'alatin wa zananta annaka fahimtaha, fa idza mararta, dan jika engkau menghampiri bi mas'alatin, suatu masalah, wa zananta, dan engkau menyangka, mengira, annaka, bahwasanya engkau fahimtaha, telah memahami masalah tersebut, masalah tadi,
Fala taktafi, janganlah engkau merasa cukup bizonnika dengan dugaan atau sangkaanmu tadi hatta sehingga tada'al kitabah. Engkau membiarkan, maksudnya meninggalkan kitab min yadik, dari tanganmu. Nah, ini harus dijauhi sifat sombong ya. Naam, percaya diri dan yang semisalnya. Begitu. Wa tuqarriraha li nafsika aw liman ma'aka ka'annaka tulki darsan 'alal muta'allimin. Ya. Di sini beliau menasihati, tetaplah belajar bersama dengan teman, ya. Naam. Ya tuqarriraha li nafsika. Maksudnya apa? Ya, terus diulangi masalah itu, ya, masalah tersebut diulang, ya, li nafsika, untuk dirimu atau kepada orang atau teman yang membersamai kita. Ka'annaka, seperti engkau, ya, tulki darsan, ketika engkau sedang menghadapi suatu pelajaran alal muta'allimin, di hadapan anak didikmu, gitu. Ya bunaya, paragraf kedua. Ta'addab ma'a akhika. Ta'addab ma'a akhika. Bersopan santunlah, ya, atau berlaku sopanlah ma'a akhika, ketika sedang bersama saudaramu, maksudnya teman, allati takhtaruhu, yang engkau telah memilihnya lil mutala'ati, untuk membantumu dalam menelaah pelajaran. Wa idza fahimta qablahu, dan kalau engkau telah memahami sebelumnya, fala taftakhir alaihi bisabqi. Nah, jika engkau maksudnya lebih dahulu memahami pelajaran tersebut, cepat memahami masalah, jangan sekali-kali taftakhir, engkau menghina atau mengejek temanmu, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Ya, jikalau ditemukan ada teman yang memahami suatu pelajaran sedikit lebih lambat dari kita, maka tidak boleh mengejeknya, tapi kita harus membantunya, ya, dan juga ya membantu dia dalam memahami pelajaran yang belum dia pahami. Nah, wa idza aradaka fi fahmi mas'alatin fastami' lima yaqul. Nah, Masya Allah. Ya. Nah, jika aradaka, ya, menunjukkanmu dalam memahami suatu masalah, jika ada orang yang menunjukkanmu untuk memahami suatu masalah, fastami', maka dengarkanlah lima yaqul, pada hal-hal yang dia katakan. Farubbama yakunul haqqu ma'ahu, karena terkadang, ya, kebenaran itu ada bersamanya, yakunu itu ada. Wa anta mukhtiun, dan terkadang engkau, ya, bisa salah fi fahmika, dalam memahami satu pelajaran. Nah, ini penting sekali menghidupkan budaya diskusi di tengah para penuntut ilmu di zaman sekarang. Ya, sampai-sampai Syekh Al-Utsaimin saja memasukkan ini di dalam babnya. Ma'kid yang ke-13, Badlul Juhdi fi tahaffudil ilmi wal mudzakarati bihi was su'ali anhu. Agar hidupnya ilmu di dalam hati atau jiwa itu dengan muzakarah, dengan diskusi. Bahkan terkadang di tengah para dai pun harusnya ada budaya diskusi, saling mengingatkan. Karena memang, ya, masing-masing memiliki fitnah tersendiri. Ya, para talibul ilmi ini memiliki fitnah tersendiri, dan para asatidzah dan seorang alim, ya, ulama itu juga memiliki fitnah tersendiri. Apa fitnahnya? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, fitnatul alim kasratul kalam. Ya, fitnahnya seorang alim adalah banyaknya bicara. Jadi ketika orang itu sudah banyak bicara, dia akan sulit untuk dinasihati. Berbeda kalau fitnahnya para penuntut ilmu, ya, itu ketidakjelasan atau dikenal dengan istilah syubhat.
Baik, maka harus dihidupkan itu agar terus terobati jiwa kita dan ilmu kita terus bertahan. Ya, yaitu dengan apa tadi? Mudzakarah, diskusi. Wa iyyaka wal mujadalata bil batil. Masya Allah. Dan janganlah engkau, ya, mujadalah itu apa? Berdebat. Nah, ya, jagalah atau jauhkanlah dirimu dari berdebat, mujadalah, ya, dan bersih tegang dalam perkara yang batil. Nah, ini dijelaskan ya, dalam perkara yang batil gitu. Jadi di sini bukan berarti berdebat tidak boleh 100%. Nah, berdebat itu ada manfaatnya walau ya kecil persentasenya. Karena di antara orang yang menurunkan manfaat dari berdebat itu salah satu media untuk menguatkan ilmu. Akan tetapi itu hanya sebagian kecilnya saja. Karena ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ya, ana za'imun bi baitin fi robadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, kata Rasul. Saya memberikan jaminan rumah fi robadil jannah. Robat itu pinggiran ya, di pinggiran surga. Liman, bagi orang-orang yang tarokal miro. Miro itu jadal, ya, jidal, debat. Bagi orang-orang yang meninggalkan perdebatan, wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar. Seperti itu. Ya. Dan Nabi pun juga pernah bersabda, inna abghadar rijali ilallahi al-aladdul khasimu. Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu mendebat. Nah, wal intisara li ra'yika in kana khata. Ya, sama seperti tadi. Mujadalah, ya, jauhkan, bersih tegang, ya, li ra'yika, ya, mengedepankan pendapatmu, in kana khata, karena bisa jadi itu salah. Nah, kenapa demikian? Ini bagus ya. Fa innal ilma amanatun. Karena ilmu itu adalah amanah, ya. Karena ilmu itu adalah amanah. Wa man intasara bil batil faqad dayya'a amanatallah. Masya Allah. Maka siapapun yang berdebat, maksudnya bersih tegang dalam perkara yang batil, faqad, maka sungguh dayya'a, dia telah menyia-nyiakan amanah yang telah Allah berikan kepadanya. Dikatakan di sini wasiat yang kedua, ya, ya bunayya, wahai anakku, ya aksir minal mudzakarah, perbanyaklah, ya, diskusi, perbanyaklah diskusi bermanfaat, ya, mendiskusikan substansi isi kitab. Nah, itu penting sekali. Nah, ya, perbanyaklah mudzakarah, yaitu mengkaji ulang lima hassalta minal ulum, pada perkara-perkara ilmu yang telah sampai kepadamu atau yang telah engkau dapatkan. Kenapa demikian? Fa inna afatal ilmi an-nisyan. Masya Allah. Karena sesungguhnya bencana ilmu itu adalah lupa. Ya, afat itu apa? Bencana atau petaka. Ya, petaka bagi ilmu pengetahuan itu adalah lupa, dan obat lupa itu ya terus diulang-ulang. Nah, kita tahu tidak mungkin semua orang menjadi dai gitu. Maksudnya menjadi ustadz yang berbicara di podium. Nah, ya, tapi kita semua adalah dai untuk diri kita sendiri. Kita adalah ustadz atau ustazah untuk diri kita sendiri. Dan bagaimana caranya? Ya, kita membaca buku, kita keraskan sampai telinga kita mendengarkan apa yang terucap dari lisan kita. Kalau memang kita orang yang lemah dalam iman, maksudnya sering tergoda ketika membaca buku sendiri, ya, ada rasa malas yang sering menghantui,
rasa ngantuk yang terus datang, ya, atau godaan-godaan lain, maka carilah teman, gunakan nasihat yang diberikan oleh Syekh Muhammad Syakir tadi. Berbanyak diskusi dikenal dengan muzakarah. Kembali kepada pernyataan Syekh Saleh Saimi itu, muzakarah itu bisa menghidupkan ilmu dalam jiwa dan yaqwa ta'alluquhu biha, dan keterikatannya ilmu kepada jiwa akan semakin kuat. Dan yang dimaksud dengan beliau adalah apa tadi? Mudarasatul aqran, ya, belajar bareng, begitu. Wa'lam annaka fi nihayatil 'am, ya, dan ketahuilah sesungguhnya engkau adalah orang yang fi nihayatil 'am satumtahanu fi kulli ma'lumatika, ya, di apa namanya penghujung tahun itu satumtahanu, engkau akan diuji, ya, engkau akan diuji pada setiap maklumatika, pengetahuan-pengetahuanmu. Ya, ini kan kalau orang sekolah, ya, nah, atau di madrasah yang ada kurikulum tertentu, nanti indal imtihani yukramul mar'u. Nah, ya, akan datang ujian bagi setiap ilmu pengetahuan yang kau miliki. Ya, itu bisa juga, ya. Nah, di sini, ya, ketika ujian itu datang kepada kita, seseorang itu akan dimuliakan. Almaru itu seorang yukromo dimuliakan jika ahsanal ijabata. Jikalau dia memperbagus jawabannya. Maksudnya apa? Ketika ujian itu datang, jadi jangan disalahartikan bahwasanya ujian yang datang itu selalu pada fase pembelajaran secara resmi saja. Nah, orang yang belajar itu dia akan diuji apa? Diujinya ketika orang lain itu bertanya kepada kita. Nah, begitu. Nah, ketika orang lain bertanya kepada kita, kan seringkali kita pun sebagai teman ditanya oleh teman kita, ya. Kemudian apa jawaban kita? Nah, jawaban kita itulah menunjukkan kualitas belajar kita. Kalau bagus jawaban kita, maka kita akan dimuliakan. Dimuliakan oleh apa? Oleh ilmu. Nah, dan siapa yang memuliakan? Allah Subhanahu wa taala. Sebab ilmu tadi, ya. Wa yastahinu bihi ahluhu. Masya Allah. Ya, tentunya dia akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Nah, ya, istahana yastahinu bihi. Ya, dengan ilmu tersebut. Wa ikhwanuhu idza lam yuhsi na'fan. Wa yastahinu bihi ahluhu wa ikhwanuhu idza lam yuhsinul jawab. Istahana yastahinu. Baik. Sebaliknya, nah, kalau dia tidak memperbagus ijabah jawabannya, dia apa? Yastahinu, istahana yastahinu. Tentunya dia akan apa ya namanya? Dicela. Nah, dia akan dicela oleh orang-orang dan saudara-saudaranya, oleh masyarakat. Idza lam yuhsinil jawab. Jikalau dia tidak memperbagus jawabannya. Wa zahara annahu mufarritun fit tashil. Ya. Dan demikian inilah akan nampak atau terlihat kesungguhan orang tersebut dalam belajar. Naam, at-tahsil dalam mencari ilmu. Ya bunayya, wahai anakku, iyyaka an takuna mudzakaratuka ibaratan an hifzi alfazin. Ya, wahai anakku, hindarilah olehmu jangan sampai muzakarahmu itu hanya sebatas menghafal saja. Nah, ini penting banget. Banyakkan orang itu tujuannya untuk menghafal. Iya, memang itu salah satu tujuan. Tapi itu bukanlah satu-satunya tujuan dalam muzakarah. Ada tujuan lain dan yang lebih penting selain ya menghafal. Nah, tapi apa? Untuk mengetahui makna, karena ketika mengetahui makna, kita akan lebih mudah mengamalkan, ya, ataupun mengajarkan hal tersebut kepada orang orang lain. Gitu. Ya, la ta'kilu maknaha.
Maksudnya apa? Tidak memikirkan maknanya. Walakin akan tetapi ij'al himmataka, jadikanlah himmahmu, semangatmu itu muwajjahatan, mengarah kepada apa? Ta'akkulil ma'ani, yaitu mengarah kepada memikirkan makna-makna, wa tathbitiha, dan juga mengarahkan untuk menguatkan makna-makna tersebut fi dzihnika, di dalam pikiran kita. Nah, ini keren lagi nih. Ya, bisa jadi status nih. Fa innal ilma huwa ma tafhamuhu la ma tahfazuhu. Ini kata Muhammad Syakir, Syekh Muhammad Syakir. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah tafhamuhu, yang engkau memahaminya, lama tahfadhuhu, bukan yang engkau menghafalkannya. Itulah ilmu, ya. Nah, la ilmu illa bita'allumi wa laisal fahmu illa bitafahumi, dan ilmu dengan faham itu berbanding lurus, ya. Nah, karena dengan kita memahami ilmu akan ada keyakinan dan kita pun membenarkan. Makanya muncul iman di dalam hati seorang hamba. Pastilah didasari dengan ilmu yang benar, tentunya juga dibentengi dengan pemahaman yang kuat. Ya bunayya qallama jtama'a talibun ma'a zumratin min ikhwanihi illa kana madarul muhawarah. Ya. Taib. Wahai anakku, ya, jikalau engkau berkumpul, nah, maksudnya qallama ijtama'a talibun ma'a zumratin. Jika ada seorang talib itu ijtama'a, berkumpul, ma'a zumratin, bersama sekelompok min ikhwanihi, dari para saudaranya, maksudnya sama teman-temannya, illa kana madarul muhawarah bainahum 'alal munazarah. Nah, ya, berkumpul untuk berdiskusi dan saling mengemukakan pendapat dalam berbagai masalah, ya, 'alal munazarah wal mufawadah fil masail, yang mengemukakan pendapat nih, munazarah, ya kan? Kan berdebat itu mengemukakan pendapat. Wal mufawadah sama maknanya. Allati ya'rifunaha. Ya, allati ya'rifunaha. Yang itu semua ya untuk mengetahui masalah yang sedang dibahas. Maka di sini nasihatnya adalah fala taqta' ala mutakallimin hadithahu. Jangan sekali-kali engkau taqta', tergesa-gesa dalam menjawab suatu masalah yang belum jelas duduk persoalannya. Nah, maksudnya la taqta', jangan memutus orang yang berbicara, yang sedang berbicara. Wala tatasarra', dan ini jangan terburu-buru bil ijabah, untuk apa namanya, menjawab qabla tasabbuti, ya, sebelum tahu uh, duduk perkara masalahnya tadi, ya. Wala tunazi' fi mas'alatin. Taib, na'am. Janganlah engkau berselisih pada suatu masalah lam yasbik laka al-ittila'u, yang ittila' itu maksudnya apa ya? Mutola'ah tadi, belum mendahului atas suatu masalah tadi. Maksudnya yang apa namanya? Belum dimutola'ah, belum dikaji ulang, begitu. Wala tujadil bighairil haq, dan janganlah engkau berdebat, ya, bighairil haq. Nah, ya. Dan janganlah engkau memperdebatkan permasalahan, ya, dengan yang tidak benar. Maksudnya bukan pada perkara yang benar, gitu. Nah, maksudnya ini di sini ketika memperdebatkan dalam perkara yang batil. Nah, ini jangan, karena nggak ada fungsinya.
itu hanya akan mengedepankan ego dan emosi semata. Akhirnya apa? Saling cela mencela. Wala tudhhiril 'azamata 'ala man yunaziruka. Dan janganlah engkau tampakkan azamata kebesaran, ketinggian atas orang yang yunaziruka yang mendebatmu. Ya, baik, betul. Wala takhruj an mawdu'il munazarah ila tasfihi ra'yi munazirika. Munazir, ya, orang yang mendebatmu. Dan janganlah engkau keluar meninggalkan ruang diskusi sebelum diskusi itu selesai, ya, hanya karena kalah bicara. Nah, ini apa namanya adab dalam berdebat. Jadi jangan baper gitu. Nah, ya. Gitu. Wala ila taqri'iha wala ila taqri'ihi bil kalami al mu'limi wala ila tawbihihi idza zahara khata'uhu fil fahmi. Masya Allah, ini luar biasa ini ya. Nah, janganlah menyalahkan jika memberikan jawaban yang kurang tepat. Ya. Maksudnya di sini jangan sombong jika menang dan jangan putus asa jika jika kalah. Karena inilah watak dari keilmuan. Iza zahara khata'u fil fahmi. Nah, jikalau nampak kesalahannya dalam memahami suatu masalah. Gitu. Berikutnya, ya bunaya, wahai anakku, ya. Al-muhawarah baina tullab, al-muhawarah itu ya, masih ada enggak nih? Ya, munazarah, ya, diskusi ya di antara para pelajar fil masailil ilmiyah pada masalah-masalah ilmiah yang sifatnya itu ilmiah. Jazilatul fawaidi tuqawwiyal fahma. Itu terdapat jazilatul fawaid, ya. Itu banyak membawa faidah-faidah. Nah, kalau kita mendiskusikan suatu permasalahan yang sifatnya ilmiah, maksudnya debat dengan ilmiah, kita hadirkan kitab di situ, bukan debat kusir. Kalau tadi sebelumnya kan debat kusir ya, itu dilarang ya. Tapi kalau debat secara ilmiah, naam dihadirkan kitab dan kita diskusi di sana, ya, tidak mencela satu sama lainnya, apa namanya, membahas suatu perkara ilmu, itu kan yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Maka ini akan membawa faidah-faidah yang banyak dan juga tuqawwiyal fahma dan menguatkan pemahaman tentunya. Tutlikul lisan, ya, dan juga apa? Memperbagus lisan. Wa tu'inu ala husnit ta'biri anil aghrad. Dan tentunya membantu kita untuk memperbagus ya ungkapan anil aghrad dari tujuan-tujuan al-maqsudah yang dimaksudkan, ya. Wa tuwallidu fit talibi al-jur'ata wal iqdama. Dan dia iya, ya maksudnya melahirkan, memunculkan jur'ah keberanian pada diri seorang talib wal iqdam sama. Walakin ya bunayya la yanfa'uka hadza 'inda Allah wala 'inda nas illa idza kunta muhadzabal akhlaq. Ini luar biasa, ya. Akan tetapi wahai anakku, semua itu tidak akan memberikan manfaat, ya. Semua itu tidak akan memberikan manfaat indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala wala 'indan nas dan juga di sisi manusia. Illa kecuali idza kunta muhadzabal akhlaq, ya. Kecuali jika engkau memiliki adab yang mulia, ya. Idza kunta muhadzabal akhlaq, jika engkau memiliki akhlak yang mulia. Ba'inal anil fuhsyi,
jauh dari kata fahash. Ya, fahash itu ya perilaku-perilaku yang jelek, yang menyimpang. Mudah berbicara kasar, berkata kotor, ya, fil qauli ya kan, fuhsi fil qaul, ya, taqulul haqqa walau ala nafsika wala ta'khudhuka fil haqqi laumatu laimin. Nah, di sini apa? Bicaralah yang benar. Bicaralah dengan perkataan yang benar. Sekalipun terhadap dirimu sendiri. Walau ala nafsika. Sekalipun atas dirimu sendiri. Wala ta'khuzuka fil haqqi laumatu laimin. Nah, jangan ta'khuzuka. Jangan takut di situ ya. Nah, jangan takut pada celaan orang selain eh, selama engkau berpijak kepada yang benar. Gitu. Laim itu orang yang mencela ya. Laumatu ya, celaan orang yang mencela. Nah, makanya kan apa yang dikatakan oleh Rasul itu kulil haqqo walau murun. Ya, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Jangan takut mengatakan suatu kebenaran meskipun kita dicela. Tapi bukan berarti serampangan dalam mengatakan kebenaran. Ada fikih dakwah, ada adab dan akhlak yang harus kita bina. Nah, intinya kita harus memperhatikan sesuatu, tetap kebenaran harus diprioritaskan ya, untuk dibicarakan, ya, untuk disampaikan. Dan memang itu tujuan dari belajar, mencari kebenaran, ya, mencari kebenaran. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan pelajaran kita sampai sini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari daras pagi ini dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita, dan kita harus dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala membantu kita, mengistiqomahkan kita dan menjadikan kita orang yang soleh dan soleha, yaitu orang yang selalu mengamalkan ilmunya, ilmu-ilmu yang telah dia pelajari. Dan semoga Allah jauhkan kita dari segala perbuatan-perbuatan tercela seperti tadi ya, perkataan-perkataan yang fahsh atau perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jikalau kita bisa menghindari perdebatan, maka itu lebih bagus. Nah, tapi jikalau memang keadaan memaksa kita untuk berdebat, maka berdebatlah pada perkara-perkara yang hak. Perkara-perkara yang bisa menguatkan keilmuan kita. Dan jadikanlah perdebatan itu menjadi perdebatan ilmiah dengan hadirnya kita para ulama, adanya qala Allah wa qala Rasul. Jikalau memang itu semua tidak ada, maka benar hadis Rasul tinggalkan. Maka itu lebih baik agar kita bisa mendapatkan rumah meskipun di pinggiran surga. Ya, semoga Allah meridhai kita semua. Barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan Ustaz. Wa iyyakum.